Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Tika Besar di channel Unus3 TV, informatif, promotif, mencerdaskan. Nah, kali ini saya berada di ruang penerimaan mahasiswa baru Universitas NU Sidoarjo dan saya akan ajak Anda untuk berbincang untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tentunya bagaimana tentang proses pendaftaran mahasiswa baru di Unus3 ini. Nah, kali ini bersama saya kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas NU Sidoarjo bersama Bapak Ahmad Wahyudi MPD. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Mbak Tika? Alhamdulillah. Ini yang penting sekali ya di kondisi seperti ini Pak Tetap Wahyudi. sehat dan terus semangat. Tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Itu yang saya kangen dengan Pak Yudi ya. Semangatnya tidak pernah lupa gitu ya Pak Yudi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Pak Yudi ini kan ya saya mau mampir ke sini untuk berbincang, untuk mengetahui secara jelas tentang proses penerimaan mahasiswa baru. Di bulan Agustus ini masih berlangsung ya untuk penerimaan mahasiswa baru Pak? Ya, alhamdulillah masih berlangsung Mbak Tika. Jadi kuncinya adalah kita mudah dan tidak mempersulit. Kalau toh kita masih masa pandemi, silakan daftar dari rumah itu bisa. Ya, kita pun masih buka. Jadi kalau mau ke Sidoarjo, mau daftar silakan langsung ke kampus 1 atau kampus A, tepatnya di dalam City. Seperti itu. Oke. Nah, berarti ini memang dari kapan sampai kapan nih kalau pendaftarannya nah, sendiri? pendaftaran itu mulai Januari Mbak Tika. Januari sudah dibuka sampai bulan September. Nah, September tanggal 10 kita sudah mulai tutup. Nah, alhamdulillah di bulan ini sudah mulai banyak yang daftar. Alhamdulillah. Iya. Kurang sedikit lagi soalnya waktunya ya Pak. Ya, betul sekali. penerimaan Ya, mahasiswa semoga bisa baru. mencapai target. Artinya 800 mahasiswa. 800 mahasiswa. Oke. Kami yakin untuk bisa itu sama. Berarti kita harus tahu dengan jelas dulu dong untuk prosedurnya ini seperti apa sih tahapan-tahapannya untuk bisa mendaftar di Unus3 ini Pak Yudi? Oke, terima kasih. Untuk tata caranya pendaftaran itu satu bisa langsung ke kampus, ke ruang PMB ke sini ya. Iya. Yang penting membawa KK yang berpenting itu. Kemudian membayar biaya pendaftaran 300.000. Nah, setelah itu dapat token ya. Nomor token seperti ini. Nah, token ini sebagai nomor unik untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Jadi walaupun di rumah atau ke kampus itu bisa. Nah, bagi yang di rumah Mbak Dika, itu silakan mentransfer uang pendaftaran sebesar 300.000. Kemudian transfernya itu ke rekening ini, ke rekening Bank BNI. Rekening Bank Ya. ini ya, atas Atas nama nama Universitas Naruma Sidoarjo. Nomornya 8393 kali, kemudian 09 kali dan 8. Nah, jadi uang data 300.000 itu ditransfer ke rekening ini. Cukup dari rumah dari data itu. Nah, setelah itu baru nanti akan dapatkan yang nomor Setelah token ini itu, ya Pak ya? setelah itu yang mendaftar Ya. itu mengirim informasi Ya. ke WhatsApp ini. Oke, jadi Ya. setelah ditransfer, Setelah bukti transfernya difoto. Nah, difoto difoto, dulu. Oke. dikasih tulisan nama, kemudian pilihan prodinya, masuk pagi atau masuk malam, kemudian ikut perguruan atau kuliah, gitu. Nah, setelah itu dikirim ke nomor ini, ke WhatsApp admin PMB. Ya. Nomornya 089 52 33 76 220 seperti itu. Oke, jadi di sana tadi prosedurnya begitu ya Pak ya. Nah, setelah itu terkait dengan nomor token ini tadi Pak Yudi. Oke. Ini kan digunakan untuk mendaftar yang seperti yang kita lihat ada di layar komputer ini. Betul. Nah, boleh dong kita diajak untuk mempraktekkan secara lebih jelas, lebih lanjutnya lagi Pak Yudi? Siap, Tika. Oke, bisa minta bantu Mbak Ayu? Ya. Ini nanti kalau jenengan daftar, orang tua atau langsung calon mahasiswanya bisa ketemu saya atau ketemu Mbak Ayu. Mbak Ayu tadi Ya, Oke. jadi yang Ya. di ruangan ini. Nah, ini kita lihat seperti apa lebih jelasnya begitu secara praktek langsung begitu ya. Oke. Setelah dapat nomor token, kemudian calon mahasiswa itu mengisi formulir. Pertama kali adalah ngeklik daftar
sekarang. Daftar sekarang. Ya. Tapi sebelum itu ini untuk linknya yang digunakan di prb.unusida.ac.id ya. Betul, Oke. ya. Mm-mm. Linknya nanti Ya. diarahkan sama tim yang ada di BMT. Oke. Nah setelah itu nanti bisa memilih prodi mana yang dipilih. Gitu. Kita lihat ya. Oh, ada Misalnya, pilihan prodinya ya Pak? Teknik industri misalnya kita pilih itu. Ya. Nah kemudian apakah milih yang gift atau yang reguler? Seperti itu. Nah misalnya ini milih yang reguler, ya daftar, kemudian masukkan token, gitu. Nah token itu yang bikin tadi sama tenaga admin. Oke. Nah ini nggak boleh salah Mbak Tika, harus sesuai. Kalau salah nggak mau dia. Nah, Nggak mau, ya mau diakses. tidak mau diakses ya. Iya. Nomor token ini ada huruf besar, huruf kecil, Betul. perpaduannya Ya, ada huruf angka dan juga. angka juga, betul ya. Oke. Nah Saya ini kan itu sukses daftar, ya. Nah ya. ini ada informasi, dibaca dulu, ada perhatian, ada syaratnya. Nah dibaca dulu sehingga calon mahasiswa mengerti bagaimana syaratnya. Oke, setelah mengerti, nah saya mengerti. Nah setelah itu diisi semuanya ini. Jadi ada data pendaftar di semuanya itu. Jadi nama pendaftar diisi. Nah itu diisi. Oke, bisa langsung Pak, di sini aja. Nah, jadi semuanya diisi. Jadi ada data pendaftar, ada data keluarga, ada data sekolah, ada jadwal ujian tes dan lain-lain. Semua diisi. Setelah lengkap Pak Dika, setelah lengkap itu bisa di close. Nah, setelah di close itu ada tanda mulai untuk tes langsung nanti. Jadi setelah selesai ngisi formulir secara lengkap, kemudian ada tanda mulai dan dipilih tanda mulai itu bisa langsung ke tes. Jadi satu kali sekaligus tes dan sekaligus tesnya juga tesnya ya. juga, Wah, gitu. iya. Dan selesai sudah. Lebih mudah ya Pak Ya, ya, lebih mudah. dibandingkan Tidak zaman ribet saya. sama sekali. Saya dulu dari beberapa tahun yang lalu nggak seperti itu Pak, tesnya masih nunggu beberapa lama. Ini udah langsung gitu ya Pak ya. Daftar, tes, dan selesai sudah. Oke, iya. Gitu. Baik. Nah, ini tadi kan kalau kita lihat memang proses pendaftarannya secara langsung ya Pak ya, setelah pokoknya daftar dulu, setelah itu langsung mengisi semua data yang ada di websitenya PMB ya, Unusida. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini untuk biaya-biayanya seperti apa Pak? Apakah hanya 300.000 saja tadi di awal, atau ada biaya lain ya Pak Yudi? Nah, setelah daftar 300.000 itu ada biaya Mbak Tika, ada biaya registrasi 300.000, kemudian ada uang gedung 4 juta, kemudian ada DPMP. DPMP itu dana pembinaan mahasiswa baru sebesar 1.250.000. Nah itu, jadi totalnya di awal itu bayarnya 4.550.000 gitu. Nah, insya Allah kalau segitu tapi kan murah banget ya. Iya, terjangkau sekali ya, begitu ya. terjangkau sekali karena ukuran tinggi bukan selevel SMA sederajat ya. Jadi itu yang kita tawarkan, mudah, murah, tapi itu kan berkualitas Mbak. Itu dia. Nah, Pak Yudi tadi berarti kalau untuk uang atau biaya untuk pendaftaran registrasi di awal kan ya. Nah, sedangkan untuk biaya-biaya yang lain itu dibayarkannya kapan Pak Yudi waktunya? Nah, untuk biaya selanjutnya adalah per semester. Per semester. Jadi teknisnya di kita di Unusida itu ada 2 kali pembayaran. Sebelum masuk semester atau di tengah ujian, sebelum ujian tengah semester ada 2 kali. Jadi sebelum masuk semester atau di tengah-tengah ketika menjelang ujian tengah semester itu pembayarannya. Dan semua ditransfer, kita tidak tunai, tidak cash, semua transfer ke rekening tadi yang saya sampaikan tadi. Baik. Ya, nah ini tadi kan kalau kita lihat ada beberapa prodi yang dipilih di situ Pak. Mahasiswa hanya bisa pilih satu prodi saja atau bisa pilih 2. Karena biasanya kan ada nih boleh nih pilih 2 macam gitu. Nah, kalau kita bisa lihat lagi tadi mungkin di daftar untuk pemilihan prodi, untuk prodinya, fakultas dan prodinya ada apa saja sebetulnya Pak Yudi yang bisa dipilih? Ada 10 prodi, 4 fakultas itu ya. Jadi kalau di pilihannya Camaba ini untuk mahasiswa baru ini, itu ada pilihan 10 prodi dan memilih 1. Tapi ketika ngisi formulir, dia diberi kesempatan lagi. Jadi ada 2 pilihan, ada pilihan utama dan ada pilihan kedua seperti itu.
Oke. Ngoten. Iya. Jadi Mulai dari fakultasnya ya, Ya. fakultas apa, lantas prodi apa gitu ya Pak Yud? ada 10 prodi yang dipilih, kemudian di situ nanti ada pilihan ketika ngisi formulirnya. Jadi ada prodi utama dan ada pilihan kedua. Pilihan keduanya Nah, apa itu. gitu ya. Pilihan sebentar itu. Nah, di Unusida ini ada 4 fakultas, Mbak Tika. Jadi ada fakultas teknik, ya fakultas teknik itu ada 3 prodi, ada teknik industri, ada teknik lingkungan, kemudian ada teknik kimia itu. Kemudian ada fakultas ilmu komputer juga. Di situ ada sistem informasi, ada teknik informatika, dan ada desain komunikasi visual begitu. Kemudian yang ketiga itu ada fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP yang terkenalnya. Itu ada 2 prodi, Mbak Tika. Satu program studi bahasa Inggris, yang kedua adalah program studi guru SD atau PGSD yang terkenalnya. Nah, yang terakhir itu adalah fakultas ekonomi. Ya, fakultas ekonomi itu ada 2 program studi. Pertama adalah manajemen, yang kedua adalah akuntansi. Nah, itu ada 10 prodi dan 4 fakultas. Baik. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada kelas malam, kemudian kelas pagi atau siang gitu ya Pak ya? Betul. Ada yang membedakan kah dan biayanya sama tidak Pak kira-kira? Nah, itu hebatnya Unusida. Mestinya mahal kan kalau malam ya. Iya. Ada biaya tambahan pastinya Mestinya gitu ya? satu sangat fleksibel kan gitu. Yang kedua butuh biaya lampu dan listrik sebagainya. Nah, tapi di Unusida enggak. Hebatnya itu kan ya. Jadi pagi, siang, malam biayanya sama. Sama semuanya ya. Cuman Kalau mahasiswa lebih bisa memilih bisa akhirnya. memilih. Nah, kebanyakan mahasiswa itu kalau dia itu kerja misalnya Mbak Tika di pagi atau siang, dia milih kelas malam. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Yudi ini kan yang saya dengar kabarnya Unusida itu punya program beasiswa. Nah, ada program beasiswa seperti apa nih yang dihadirkan oleh Unusida sendiri, Pak Yudi? Nah, beasiswa terutama di bulan Agustus ya. Nah, Agustus itu kita ada Gebiar Beasiswa namanya. Jadi tagline-nya adalah rayakan merdekamu bersama Unusida. Wah, gitu. keren. Ya, rayakan merdekamu bersama Unusida. Gitu. Seperti apa itu, Pak? Nah, untuk yang bebas atau merdeka, bahasa kami itu merdeka, merdeka SPP selama kuliah, ya selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Wah. Biaya SPP. Nah, berarti totalnya 24 juta itu. Nah, itu diberikan kepada hafidh-hafidhoh, anak-anak kita yang hafal 30 juz. Oke, gampang, sementing dia punya syahadat atau surat dari pondok sudah cukup. Ya, sudah cukup bahwa dites lagi nggak itu Pak nantinya? Ya, cukup surat itu saja. Ya, di tes yang kedua, ya tetap. Iya. Jadi ada surat keterangan atau syahadat sudah mutasinya. Nah, kemudian ditaskeh bahasanya gitu. Itu yang 24 juta diberikan kepada hafidh. Kemudian yang kedua itu adalah bagi putra putri kita yang yatim piatu, yang tidak punya ayah, yang tidak punya ibu, kita tanggung. Jadi dapat free SPP selama 4 semester, berarti kan 2 tahun. 2 tahun. Ya. 4 semester. 4 semester. 4 dikali 3 berarti 12 juta sudah. 12 juta. Itu gratis ya, dibebaskan ya untuk yang itu ya. Kemudian ada juga untuk kader NU. Ya, kader NU yang ingin kuliah silakan. Ya, kita menampung. Yang penting punya kakakmu. Kemudian misalnya dia jadi ketua apa di ranting, di tingkatan kecamatan atau kabupaten, silakan. Ada juga beasiswanya itu atau bebas biayanya. Kita juga memanggil yang namanya Agustina. Siapa itu, Pak? Itu. Siapa ini Agustin dan Agustina ini? Iya. Masih kaitan dengan bulu tangkis bukan ya? Bukan ya? Gimana Pak? Ini kita kasih apresiasi lah bagi yang punya itu? Nama Agustina itu. Kalau daftar ke Kamus Unusida itu free. Uang DPMB. Tapi registrasi itu daftarannya harus bulan Agustus. Bulan Agustus. Harus ya. Nah, itu free Mbak Tika. Free kan 1.250.000. Ya, DPMB itu yang punya nama itu.
Nah, yang terlahir di bulan Agustus, entah namanya siapapun ya, Mhm. namanya siapa saja, Iya. itu akan free pendaftaran. Wah. Khusus yang lahir di bulan Agustus, nah itu free pendaftaran. Free pendaftaran. Free pendaftaran, nah itu. Banyak sekali Pak ya, ini benar-benar merdeka loh Iya, ya bersama merdeka. Unusida ya, wow luar biasa. Ya baik, nah dan sampai saat ini memang sudah semakin banyak ya pendaftaran dari calon mahasiswanya Pak. Alhamdulillah, Hmm. luar biasa antusias Baik. dari masyarakat ya. Berarti nanti sekali lagi sampai tanggal untuk pendaftaran mahasiswa baru ini sampai Tanggal 10 September. 10 September 2021 Oke. ya. Kita nggak mau nyamai 11 September. Itu ya, beda ya. Oke, baik dah Pak Yudi, luar biasa sekali. Ternyata banyak hal yang kita baru ketahui juga pemirsa tentang bagaimana sih proses pendaftaran mahasiswa baru dari Universitas NU Sidoarjo ini, dan juga ternyata ada beasiswanya juga loh ya. Betul, Luar betul. biasa. Terakhir nih Pak Yudi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa kita, silakan. Oke, terima kasih Mbak Gita. Saya sampaikan selamat merayakan kemerdekaan RI yang ke-76. Rayakan merdekamu bersama Unusida. Ayo kuliah di Unusida. Ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Kepala Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas NU Sidoarjo, Bapak Ahmad Wahyudi, MPD. Dan semoga informasi yang sudah kita sampaikan untuk Anda di video kali ini bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa share sebanyak mungkin video ini, karena insya Allah ini akan bermanfaat untuk semua orang, bukan hanya Anda ya, semua orang yang ada di sekitar Anda tentunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di channel Unusida TV di video-video lainnya juga informatif, promotif, mencerdaskan. Saya Tika Amsar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.